Hai Sion, selamat datang di ibadah online GKS Balikpapan. Jemaat Tuhan, kita berdoa dan berharap agar isu yang kita hadapi hari-hari ini cepat berlalu, supaya aktivitas kita kembali normal seperti semula. Kita juga perlu dengan sengaja mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh pemerintah dan tidak bepergian jika tidak terlalu penting atau urgent. Oke, saya mengajak Anda untuk bersama-sama mereview khotbah minggu lalu dengan tema Loving People. Yang pertama, menyadari bahwa kita dikasihi dan berharga. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, mencari yang terbaik untuk orang lain. Mengenai home, kami terus mengajak Anda untuk terkonek bersama kami di dalam komunitas kecil yang kami sebut home. Di dalam komunitas kecil tersebut, kita saling sharing, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain, entah bertemu secara langsung dalam kelompok kecil atau melalui video call sesuai anjuran yang disarankan untuk saat ini. Sekian info pagi ini. Jaga stamina tubuh Anda dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup agar Anda tetap sehat. Loving God, loving people, and creating lifestyle. Happy Sunday and see you next week! Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu
perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Penyelamatku, Tuhanku, Kau segalanya bagiku. Oh, benteng pertahananku, Engkau tempatku berteduh dan mengadu. Hanya Kau Tuhan dan Bapakku. Oh, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanya Kau, hanya Kau, Yesusku. Saat ku tak tahu harus kemana lagi, Kau menawarkan untuk ku datang. Saat ku tak tahu harus kemana lagi, Kau bawaku mendekat.
Hai, selamat pagi semuanya. Senang bisa menjumpai Anda pagi hari ini. Senang bisa mendatangi Anda pagi hari ini. Dan ini adalah ibadah online yang kedua dari GKS Balikpapan. So, welcome buat Anda yang join pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Terutama di dalam kondisi yang seperti ini, menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang paling terpenting. Dan pagi hari ini, saya mau mengatakan bahwa di saat gereja-gereja sedang nggak ibadah di seluruh dunia, biasanya kalau orang itu kan datang ke ibadah di gereja gitu ya. Tapi kali ini adalah gereja yang mendatangi Anda di rumah-rumah. Walaupun saya tahu bahwa ini nggak bisa menggantikan kehadiran kita bersama, saya pribadi kangen banget, rindu banget kita bisa berkumpul kembali dan menjumpai Anda seperti biasanya. Tapi kondisi seperti ini khususnya kita harus tetap bisa mengikuti apa yang pemerintah katakan tentang pencegahan dari virus corona ini. Nah, saya berharap bahwa kita semua tetap aktif, tetap kreatif, dan responsif dengan Roh Kudus, dan gak freeze tentunya dengan kondisi berita hari-hari ini tentang corona. Jangan kita pada akhirnya fokus dengan berita corona sehingga akhirnya membuat kita freeze, beku gitu ya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang nggak lagi menangkap atau melewatkan kesempatan yang sedang Tuhan ingin kerjakan melalui situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan pagi hari ini saya mau berikan special thanks buat Yesus Abraham yang telah mengizinkan video YouTube-nya untuk kita pakai untuk penyembahan di pagi hari ini. Dan saya tahu bahwa saya sendiri diberkati oleh pelayanan dia. Dan saya percaya bahwa suatu hari kita akan berjumpa dengan dia bersama-sama di gereja ini tentunya. Tapi sebelum mulai, saya mau kita berdoa pagi hari ini supaya kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Walaupun ibadah online, tapi bukan berarti kita bisa asal-asalan, kita bisa sembarangan. Tapi kita mau supaya kita menyiapkan hati dan pikiran kita. So let's pray. Bapak, kami berdoa untuk pagi hari ini, bersyukur untuk apa yang ingin Kau kerjakan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu pemeliharaan Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Dan pagi hari ini khususnya ketika kami boleh akses online, ibadah online pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan suara-Mu, mau mendapatkan pesan-Mu Tuhan, yang bisa mengubahkan cara berpikir kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami di saat-saat seperti ini. Roh Kudus, Kau bekerja dimanapun kami berada, di rumah, dimanapun kami berada, Kau bekerja Tuhan. Karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan sederhana dan mudah diterima dan dimengerti oleh kami semua, sehingga setiap kami diberkati oleh pesan Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Make sure Anda siapkan catatan Anda pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan melanjutkan pesan saya tentang cultural statement, dan ini adalah yang ketiga kalinya. Kalau Anda tahu bahwa kita sedang membangun sebuah budaya di dalam gereja ini yang kita tuangkan di dalam cultural statement atau pernyataan budaya. Yang pertama saya bagikan beberapa minggu lalu ya tentang loving God, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua minggu lalu saya bagikan tentang loving people atau mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, hari ini saya akan bagikan tentang creating lifestyle, dan ini menjadi judul pesan saya pada pagi hari ini, yaitu creating lifestyle atau membangun atau menciptakan gaya hidup. Nah, kita mulai dengan definisi. Seperti Anda tahu bahwa saya suka sekali dengan sebelum menjelaskan sesuatu, membagi sesuatu, menjelaskan mulai dari definisi. Apa itu gaya hidup? Apa itu definisi dari gaya hidup? Dan saya temukan dari beberapa referensi bahwa gaya hidup itu adalah pola hidup atau cara hidup seseorang di dunia ini yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Saya ulangi sekali lagi, gaya hidup adalah pola hidup atau cara hidup seseorang di dunia ini yang diekspresikan dalam minat, aktivitas, minat, dan opininya. Nah, ada 3 hal yang membentuk gaya hidup seseorang. Yang pertama adalah aktivitasnya atau activity. Bagaimana seseorang menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran dan energi atau sumber yang dia punya untuk sesuatu. Yang kedua adalah interest atau minat. Apa yang dianggap penting buat dirinya di dalam lingkungannya.
Yang ketiga adalah opini atau pendapat. Apa yang dipikirkan tentang sesuatu? Pendapatnya apa tentang dirinya atau tentang dunia yang di sekitarnya? Contohnya sederhana gini. Hari-hari ini kan kita banyak mendengar atau banyak orang menggaungkan tentang gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Terutama dengan merebaknya penyebaran virus COVID-19 ini membuat semua orang diajak untuk punya gaya hidup yang sehat. Nah, kalau sesuai dengan definisi tadi, yang 3 hal itu tadi, artinya kalau kita bicara tentang gaya hidup sehat, hari-hari ini aktivitas kita menjadi berubah. Tadi mungkin kita punya gaya hidup yang nggak sehat, sekarang menjadi gaya hidup yang sehat. Contohnya aktivitasnya berubah, jadi rajin cuci tangan sekarang. Sekarang saya pikir sabun akan laku keras hari-hari ini, karena orang yang tadinya jarang cuci tangan, jadi cuci tangan sekarang. Berjemur di bawah matahari. Orang tadinya kalau ketemu matahari ngumpet payungan di bawah pohon, sekarang orang jadi pengennya berjemur kalau bisa di bawah matahari gitu. Hitam nggak apa-apa deh, yang penting sehat gitu ya. Apalagi konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Mungkin tadi orang nggak kepikiran, oh makan sembarangan aja, apa juga boleh gitu. Tapi sekarang ini orang boleh mikir, oh saya harus mulai konsumsi makanan yang bergizi, yang nggak sembarangan, yang seimbang. Lalu apalagi berolahraga. Tadi mungkin yang olahraga yang mesti diajakkan teman-teman, yuk kita olahraga, yuk kita lari yuk. Tapi sekarang kalau orang punya gaya hidup yang sehat, nggak usah disuruh-suruh, mereka udah punya jadwal sendiri untuk lari pagi hari, atau lari sore hari, atau melakukan aktivitas di dalam rumah. Apalagi gaya hidup sehat, tidurnya ditambah lebih panjang 1 jam, apalagi sekarang udah work from home, learn from home, artinya kita punya waktu lebih banyak untuk bisa istirahat di rumah jauh lebih lama daripada sebelumnya. Nah, tadi aktivitas, kalau minatnya apa? Minat itu artinya menjaga kesehatan. Minatnya, interestnya hari-hari ini adalah menjaga kesehatan itu menjadi sangat penting buat dia. Karena tentunya orang nggak ingin sakit. Imunitas tubuhnya baik, sehingga lebih kebal terhadap bakteri atau virus yang ada di sekelilingnya. Dan yang ketiga, pendapatnya adalah ketika tubuh sehat, berarti sistem imunitas tubuhnya semakin baik tuh. Semakin kecil ya terkena virus COVID-19. Nah, kalau gaya hidup seseorang menjadi berubah, maka gaya hidupnya itu pada akhirnya menjadi sehat gitu. Itu yang dikatakan dengan gaya hidup sehat. Nah, bagaimana kalau kita dengar tentang gaya hidup modern? Apa cirinya? Kita sering dengar tentang gaya hidup modern. Kita lihat di YouTube kah, lihat di internet kah, gaya hidup modern. Nah, apa nih? Apa cirinya sih gaya hidup modern? Gaya hidup modern itu cirinya salah satunya adalah mobilitas orang tinggi banget. Makanya sekarang begitu udah di freeze, semua orang berada di rumah, mobilitasnya menurun jauh. Akhirnya orang di rumah-rumah sekarang. Tadinya aktivitasnya padat, kesibukannya begitu tinggi. Pokoknya nggak ada waktu luang aja, bener-bener hanya setiap hari itu dari pagi sampai malam terpakai semua waktunya. Waktu kosong pun nongkrong di kafe, duduk ngumpul sama teman-teman. Kesibukannya padat. Lalu apalagi cirinya? Status sosial begitu penting. Kalau orang punya gaya hidup modern, status sosialnya itu begitu penting. Apalagi di sosmed. Kemanapun, dimanapun, dengan siapapun, diposting. Itu menjadi penting buat dia. Apalagi suka traveling. Yang penting kelihatan sedang lagi liburan aja di luar negeri. Lagi traveling aja kemana gitu ya. Lagi main salju, nanti ada yang lihat aurora gitu ya. Kadang-kadang orang jadi salah gitu, nggak punya uang pun nggak apa-apa, yang penting gayanya ada, yang penting harus ada fotonya gitu yang diupload di sosmed, di Instagram gitu, terlihat bahwa wah gue lagi di saljuan gitu, lagi main salju, atau lihat lagi di pantai gitu. Dan yang bahayanya adalah kalau orang nggak punya dan nggak punya budget untuk itu dan memaksakan diri untuk gaya hidup modern, pada akhirnya hanya demi sebuah foto di Instagram, akhirnya orang berhutang. Hidupnya berhutang, akhirnya kerja-kerja cicilan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh liburan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh foto posting di Instagram. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, contohnya apa lagi? Oh, karena pengen kekinian, jadi begitu gadget launching baru aja, wow harus beli, harus punya. Semua orang harus lihat. Saya ini sekarang pakai handphone yang paling baru. Hari ini ada iPhone yang kameranya 3.
Wah, yang lain masih kameranya 2, bahkan yang kamera 1. Oh, gue udah 3 kameranya. Tahun ini atau tahun depan launching lagi kameranya 4, gue ganti lagi. Padahal cicilan belum lunas, duit nggak punya, rumah belum punya, tapi udah nyicil lagi kamera yang lensanya 4. Padahal nggak perlu, gitu. Nah, apalagi kalau makan harus fancy. Oh, makan sih harus berada di restoran yang fancy gitu ya. Lalu pakaian juga harus fancy, yang keren gitu. Mobil juga harus punya fancy, mobil yang fancy, mobil yang keren. Nah, saya mau katakan bahwa saya nggak against itu. Kalau kita memang punya budget, silakan. Monggo, orang Jawa bilang. Tapi jangan sampai kita nggak punya budget, uang pas-pasan, rumah belum punya, investasi belum punya, tapi gaya hidupnya sudah hidup yang bergaya gitu. Bukannya kita punya aset yang di mana-mana, tapi kita punya hutang di mana-mana dan dikejar-kejar hutang. Bukan cicilan rumah yang kita lakukan, tapi cicilan hutang kartu kredit yang banyak. Nah, sekali lagi saya mau katakan kalau kita sudah tercukupi dan kita punya budget, ya silakan. Ini namanya gaya hidup. Nah, kalau bicara tentang gaya hidup anak Tuhan, pada dasarnya yang harus mendasari gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan tentunya. Artinya bahwa cara hidup kita itu harus sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Nah, saya tulis sebuah quote begini, atau sebuah statement pada pagi hari ini. Jangan sampai orang ingin diberkati sesuai dengan firman Tuhan, tapi cara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai kita semua ingin diberkati. Saya percaya bahwa Anda di rumah ingin diberkati. Siapa yang ingin diberkati Tuhan angkat tangannya di rumah. Nah, kita jangan sampai ingin diberkati sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, tapi cara hidup kita, gaya hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang nggak nyambung. Nah, contoh lain apa? Kalau kita bicara soal gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, artinya adalah tadi 3 hal tadi, aktivitas, minat, dan opini atau pendapat. Aktivitas kita adalah tindakan kita yang kita lakukan harus selaras dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, bicara soal minat. Minat kita, interest kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi penting buat hidup kita. Dan yang ketiga adalah opini atau pendapat. Pendapat kita, opini kita tentang diri kita dan dunia sekitar kita harus sesuai dan berdasarkan dengan firman Tuhan. Itu baru namanya punya gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan atau selaras dengan firman Tuhan. Contohnya gini, di gereja ini kita punya salah satu values yaitu honoring. Bagaimana kita menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Dan ini, kalau ini menjadi gaya hidup kita, maka cara hidup kita adalah menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Aktivitas kita terlihat sebagai orang yang menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Kalau kita mendengar firman Tuhan di gereja, misalnya ada pastor khotbah atau pendeta khotbah di gereja, apakah kita mendengarkan dengan sesama enggak? Apakah kita mencatat enggak setiap khotbahnya? Apakah kita meresponi dengan baik enggak? Apakah kita benar-benar menyimaknya enggak dengan hati yang terbuka dan pikiran terbuka? Atau justru kebalikannya? Pada saat pendeta khotbah, kita sibuk main gadget, kita WA-an, kita buka Instagram, kita buka online shopping. Padahal Anda bisa lakukan itu di rumah Anda, bukan di gereja. Seperti hari ini misalkan nih, pagi hari ini. Anda di rumah nggak ada yang ngeliatin. Nggak ada yang ngeliatin Anda nonton atau menyaksikan atau online ini. Tetapi pada saat Anda mendengarkan pesan ini, apakah Anda fokus sungguh-sungguh mencatat, meresponi dengan baik? Atau justru malah pada akhirnya sibuk, sambil chattingan, sambil buka Instagram, baca berita, lagi ada corona apa di luar, korbannya lebih tambah banyak atau tambah dikit. Atau seperti itu. Nah, ini bicara soal kita, bagaimana kita menghormati Tuhan, honoring God. Contoh lain misalkan, kalau kita sedang pujian penyembahan di gereja misalnya, apakah benar-benar lahir dari hati kita? Lahir dari kerinduan kita, lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Atau kita sibuk lagi tadi dengan gadget, sibuk ngeritik lagunya, saya nggak tahu lagu ini, ini nggak ngerti, ini bahasa Inggris, WL-nya fals suaranya, musiknya nggak rapi, atau kita justru malah menyibukkan hal ini dan itu, justru malah membuat kita nggak menghormati hadirat Tuhan, padahal itu lagi sesi pujian penyembahan gitu.
Nah, kalau bicara contoh lain, misalkan tentang menghormati orang lain. Apakah aktivitas kita yang kita lakukan menghormati orang lain? Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang status sosialnya. Dia mau kaya, nggak kaya. Dia mau pintar, nggak pintar. Dia mau punya jabatan, nggak punya jabatan. Dia mau punya posisi atau nggak punya posisi. Kita nggak pandang bulu, mau dia orang besar, orang kecil. We keep honor people. Kita tetap hormati orang lain apa adanya seperti Tuhan sendiri mengasihi setiap mereka. Nah, inilah contoh yang kita mau bangun di dalam gereja ini. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan tentang creating lifestyle itu adalah bagaimana menciptakan gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, poin yang pertama, Anda boleh catat ini di rumah. Memperbaharui pikiran. Nah, saya sering bagikan ini tentang memperbaharui pikiran. Nah, saya pagi hari ini mau mengajak Anda untuk membuka di Roma 12 ayat yang kedua. Di dalam terjemahan yang lainnya. Di dalam terjemahan AMD, mudah dimengerti, Alkitab mudah dimengerti. Artinya ini udah versi yang paling mudah dimengerti. Kalau sampai nggak mengerti, kebangetan aja. Di ayat yang kedua dikatakan begini, di Alkitab mudah dimengerti. Itu berarti janganlah kita ikuti cara hidup, katakan cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Tapi marilah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Ia akan memperbaharui pikiran kita. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam kehendak Allah dan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Maksudku, kita dapat mengerti dan memilih apa yang baik dan bijaksana bagi kita dan apa yang menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa janganlah ikuti gaya hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan di dalam dunia ini. Artinya di dalam dunia ini sudah punya gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Jangan sampai, anak-anak Tuhan, kau mengikuti gaya hidup yang seperti ini. Tapi marilah kita serahkan diri kita kepada Allah, dan maka Ia akan memperbaharui pikiran kita, supaya kita jadi tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang terbaik dalam setiap situasi. Kita bisa memilih dan mengerti apa yang baik dan bijaksana dan apa yang menyenangkan Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa dari ayat ini juga menjelaskan bahwa berarti ada cara hidup atau gaya hidup atau kebiasaan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11 di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan begini. Surely you must know that people who practice evil cannot possess God's kingdom realm. Stop being deceived, people who continue to engage in sexual immorality, adultery, sexual perversion, homosexuality, fraud, greed, drunkenness, verbal abuse, and exhortation. This will not inherit God's kingdom's realm. It's true that some of you once lived in those lifestyle, but now you have been purified from sin, made holy, and given a perfect standing before God. All because of the power of the name of Lord Jesus, the Messiah, and through our union in the Spirit of our God. Terjemahan bebasnya begini, sederhananya gini. Tetapi kamu harus tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak memiliki kerajaan Allah. Berhentilah ditipu. Orang-orang yang terus melakukan amoralitas seksual, penyembahan berhala, perzinahan, penyimpangan seksual, homoseksualitas, penipuan, keserakahan, mabuk, pelecehan verbal, atau pemerasan, ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dikatakan gini, memang benar bahwa beberapa dari kamu pernah hidup dalam gaya hidup seperti itu. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah dulunya punya gaya hidup yang modelnya kayak gitu. Alkitab katakan. Tetapi sekarang kamu telah dimurnikan dari dosa, dikuduskan dan diberikan posisi yang sempurna di hadapan Bapa. Semua karena kuasa nama Tuhan Yesus Mesias dan melalui persekutuan kita dengan Roh Allah
sendiri, artinya dengan Roh Kudus. Tetapi kita dulu pernah punya bagian dari gaya hidup yang modelnya kayak begitu. Tetapi sekarang kita telah dimurnikan, ditebus, dikuduskan, diberikan posisi yang sempurna di hadapan Bapa sebagai anak-anak Allah. Karena siapa? Karena Yesus yang kita percaya. Artinya bahwa seharusnya kita sudah ditebus, kita nggak perlu lagi ikutin yang gaya hidup yang seperti itu. Tapi sekarang kita punya gaya hidup baru yang Allah ingin kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi gaya hidup dan pola hidup kita. Dan jangan juga kita akhirnya menjadi orang yang melihat diri kita berdosa. Oh, saya nggak layak. Oh, karena Anda melakukan ini, lalu Anda mulai berpikir bahwa wah, saya berdosa, saya masih melakukan ini dan itu, jadi saya nggak pantas ke gereja. No, not that way. Bukan seperti itu. Anda tahu bahwa hidup Anda sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan Anda nggak perlu punya rasa malu dan bersalah, karena mungkin di antara kita semua juga punya masa lalu yang buruk, tetapi dosa dan rasa malu kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi berikutnya juga jangan sampai setelah kita menjadi orang-orang yang ditebus itu, kita jadi main-main dengan gaya hidup yang seperti itu. Oh, jadi karena saya sudah hidup dalam kasih karunia, saya sudah diampuni, saya sudah dikuduskan, saya sudah jadi anak-anak Allah, jadi saya bisa hidup seenaknya aja. Oh, ya udah, dulu saya pernah melakukan, contohnya saya pernah melakukan perzinahan, ya udah, kalau gitu saya sekarang, ya udah, biar aja, Tuhan sudah ampuni saya lakukan lagi. No, don't that way. Dulu saya pernah mabuk gitu. Oh, jadi karena dulu pernah mabuk, sekarang sudah ditebus, jadi saya bisa boleh mabuk lagi. No, no that way. Bukan seperti itu. Saya dulu pelecehan verbal, artinya perkataan-perkataan kita menjadi perkataan yang sia-sia, mungkin kasar ngomongnya, suka nyakitin orang dengan perkataan kita. Dulu kita kayak gitu, karena dulu kita belum ditebus. Nah, sekarang kita sudah ditebus, mari kita tinggalkan gaya hidup itu. Dengan apa? Dengan memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kita perlu memperbaharui pikiran kita agar kita tidak lagi sama dengan itu. Nah, saya tulis sebuah statement lagi, dikatakan begini. Memperbaharui pikiran, artinya memperbaharui nilai. Jadi nilai kita diperbaharui. Nilai kita yang salah, itu diperbaharui. Apalagi, memperbaharui perspektif. Jadi perspektif kita, sudut pandang kita diperbaharui. Apalagi, cara berpikir kita, mindset kita diperbaharui. Diganti dengan mindsetnya firman Tuhan. Anda tahu bahwa pikiran kita ini nggak bisa kosong. Artinya selalu ada yang occupied, ada yang mengisinya. Kalau nggak diisi oleh firman Tuhan, berarti diisi oleh yang lain. Nah, kita tahu di dalam Bible pilihannya antara dunia atau firman Tuhan. Kalau kita diisi oleh firman Tuhan, berarti dunia nggak punya lagi tempatnya dalam pikiran kita. Tapi kalau kita diisinya oleh dunia dan nggak ada firman Tuhan di situ, maka pikiran kita di-occupied oleh dunia. Dan kalau dunia yang mengisi pikiran kita dan yang kita lakukan pasti adalah hal-hal yang sesuai dengan dunia. Tapi kalau pikiran kita diisi oleh dengan firman Tuhan, maka yang kita lakukan pasti adalah pikiran-pikiran atau tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dan ciri nyata kalau nilai kita berubah, perspektif kita berubah, cara hidup kita berubah, mindset kita berubah, adalah hidup kita berubah. Hidup Anda dan saya berubah. Seringkali perubahan hidup itu nggak disadari. Kita banyak terima kesaksian dari setiap home atau komsel. Home adalah nama komsel di gereja kami, di gereja ini. Dan orang punya banyak kesaksian bahwa, hey, kok gue kayaknya berubah ya hidupnya ya. Oh, kayaknya gue cara berpikirnya berubah ya. Banyak orang yang berubah cara berpikirnya, gaya hidupnya, cara hidupnya, tanpa dia sadari tiba-tiba dia mengalami perubahan. Itu kenapa? Karena ada sesuatu yang di dalam diri dia, yaitu pikirannya diperbaharui, cara berpikirnya diselaraskan dengan firman Tuhan, pada akhirnya hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah. Dan itulah yang kita ingin cari di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam gereja ini. Amin. Poin yang kedua. Bagaimana kita menciptakan gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan? Yang kedua adalah modeling yang tepat. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua, dalam
terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, yang tidak mencontoh orang berdosa, dan yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat, yang tidak mencontoh, dan yang tidak bergaul. Berarti ini bicara tentang lingkungan. Nah, kalau kita bicara ayat ini dan saya balik ayat ini, dikatakan begini ayat ini, berbahagialah orang yang mengikuti nasihat orang benar, yang mencontoh orang benar, dan yang bergaul dengan orang yang memuliakan Allah. Saya ulangi lagi, kalau ayat tadi saya balik, tadi kan bicara tentang jangan ikuti nasihat orang jahat, jangan contoh orang berdosa, jangan gaul dengan orang yang menghina Allah. Saya balik sekarang. Berbahagialah orang yang mengikuti nasihat orang benar. Jadi kita perlu orang benar di sekeliling kita yang menasihati kita. Yang kedua, mencontoh orang benar. Kita mencontoh gaya hidup orang benar. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang memuliakan Allah. Bukan mencemooh, tapi justru orang-orang yang memuliakan Allah dalam hidupnya. Artinya dari sini kita belajar bahwa kita perlu model orang yang benar dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Benar dalam prinsip, benar dalam values, benar dalam kebiasaan hidup, benar dalam cara berpikir, benar dalam karakter, benar dalam bertindak, benar dalam sikap hati. Dan gaya hidup itulah yang menjadi model dan acuan yang biasanya dipakai seseorang dalam bertingkah laku. Jadi kita hidup mengacu kepada model siapa yang kita lihat. Maka kita mengatakan, Paulus mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan bahwa tirulah aku seperti aku meniru pada Kristus. Dengan kata lain, model aku nih, modelin aku seperti aku memodel, mencontoh Kristus itu sendiri. Jadi saya ada sebuah quote di sini. Bible version or world version. Modelnya itu versinya Bible, versinya Alkitab, atau versinya dunia. Nah, kepada siapa kita memodel, kepada siapa dan apa yang kita modeling itulah, gaya hidup itulah yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, yang menjadi teladan kita, menjadi acuan kita, yang menjadi model kita untuk kita tiru dalam kehidupan kita. Jadi siapa di sekeliling kita? Siapa yang ada di sekeliling Anda? Apakah orang-orang yang punya values atau prinsip dan kehidupan kebenaran firman Tuhan yang kita bisa contoh, yang kita bisa lihat? Contohnya banyak dalam kehidupan apa? Aspek pernikahan, dating. Ada nggak kita menemukan orang-orang yang di sekeliling kita yang punya model yang bisa dilihat? Oh, cara pacaran yang benar seperti ini. Oh, cara membangun pernikahan seperti ini. Kita modeling lagi tentang orang-orang yang membangun keuangan misalkan. Kita punya model bahwa orang-orang yang bisa kelola keuangan dengan benar. Kita bisa punya model mana orang-orang yang bisa menjalankan bisnis dengan benar. Sehingga kita punya contoh di situ, punya model yang kita bisa lihat dan kita tiru. Karena itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tulis begini. People are modeling someone for something. Orang-orang itu memodelkan sesuatu untuk sesuatu. Orang-orang memodelkan seseorang untuk sesuatu. Jadi dia memodel seseorang ini untuk sesuatu hal. Dan kalau ini dilakukan secara bersama-sama, namanya tren. Contohnya gini, kalau ada orang pakai celana jeans skinny, lalu pakai sepatu sneakers, bajunya hoodie, orang lihat itu, orang tiru. Akhirnya semua anak-anak muda ikut itu karena mereka melihat model itu. Mereka lihat di TV itu, mereka lihat di mall itu, lalu mereka lihat, lalu mereka contoh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus men-set gaya hidup yang menjadi model dan menjadi acuan dalam orang lain bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, bagaimana menghormati. Nah, saya ambil contoh tentang menghormati pernikahan. Di gereja ini kita men-set standar pernikahan yang tinggi. Kita membangun bersama gaya hidup yang menghormati pernikahan.
Maka dari itu, penting buat setiap kita untuk menjadi model, menjadi acuan buat pernikahan orang lain, sehingga orang lain bisa melihat bahwa pernikahan sesungguhnya itu seperti apa. Bukan pernikahan yang sempurna, tapi pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kuat. Sehingga orang bisa melihat bahwa, oh iya sih, berantem tetap di rumah, tension tetap terjadi, tapi tetap punya solusi dan ada pengertian, ada pemahaman, ada hikmat, ada pengetahuan, sehingga mereka bisa jalan terus dan pada akhirnya usia pernikahan makin lama makin kuat, tapi justru pernikahan makin lama justru makin kuat, bukan justru makin lemah dan justru malah kehilangan kasih itu sendiri. Nah, ketika saya menyusul khotbah ini, saya sedang memikirkan dan merenungkan apakah gaya hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan itu sudah menjadi model dan teladan belum buat dunia. Karena jelas bahwa visi gereja ini adalah we see a Christ-centered generation who influences the world. Kita melihat bahwa ada generasi yang hidupnya berpusat kepada Kristus yang memengaruhi dunia. Pertanyaan saya sedang merenungkan ini, apakah gaya hidup kita ini sudah menjadi model dan menjadi acuan nggak buat dunia untuk melihat? Di dalam Yohanes 13 ayat 15, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Karena dengan demikian aku sudah memberikan contoh kepada kalian. Saya ulangi ya. Karena dengan demikian aku itu Yesus, sudah memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan kepada kalian. Yesus sudah memberikan contoh kepada setiap kita. Hey, aku sudah kasih contoh sama kalian. Supaya kalian juga melakukan hal sama seperti yang aku lakukan kepada kalian. Saya sering ngomong begini. Dunia nggak pernah melihat Yesus. Dunia nggak kenal Yesus. Dunia perlu melihat Yesus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dunia melihat Yesus? Ketika mereka melihat gaya hidup Anda dan saya sebagai murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Disitulah orang bisa mengenal Yesus. Orang bisa melihat Yesus yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya dunia bisa melihat kita bukan karena kita punya agamawi yang begitu kuat. Oh, ini saya punya teman, oh dia agamanya Kristen. Oh, jadi dia doanya gini, gaya hidupnya gini. No. Jadilah supaya setiap kita menjadi orang-orang yang hidupnya mencerminkan Kristus. Katakan amin. Orang-orang paling takut dengan yang namanya ketidakpastian. Sekarang ini dunia sedang mengalami yang namanya ketidakpastian. Apalagi sedang pandemi COVID-19. Ekonomi hancur, bisnis sangat turun, harga saham jatuh. Orang-orang dirumahkan, penghasilan dipotong. Nah, kita menyembah Tuhan yang pasti. Firman-Nya pasti, ya dan amin. Tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Nya teruji. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bangun gaya hidup yang percaya tentunya. Penuh pengharapan, optimisme, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, memelihara dan menyediakan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bukan justru malah kita akhirnya ikutan takut, ikutan galau, ikutan khawatir, ikutan kehilangan pengharapan, ikutan nggak pasti hidupnya. Padahal kita punya Tuhan yang pasti. So, ini adalah contoh di mana kita harus bangun gaya hidup percaya, sebarkan rasa percaya kepada orang lain, positif, kepastian, pengharapan kepada orang lain bahwa semuanya ini akan segera berlalu. Di ayat di Titus 2 ayat yang ke-7 di dalam NIV dikatakan begini. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Artinya bahwa di dalam segala sesuatu, jadikan itu jadi contoh, teladan dengan melakukan apa yang baik. Di dalam pengajaranmu, tunjukkan integritas dan keseriusan. Dan ini Alkitab mau kita lakukan bahwa kita set example, jadi contoh buat orang lain. Dan tentunya sebelumnya kita justru mencontoh juga kepada orang lain yang punya kehidupan yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir pagi hari ini, bagaimana kita membangun gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang
kita inginkan dari kita? Apa yang kita inginkan dari kita? Pernah nggak kita berpikir, apa sih yang saya inginkan buat diri saya sendiri? Apa sih yang gue inginkan dalam hidup gue sendiri gitu? Nah, seperti tadi awal saya katakan bahwa kalau saya pengen punya hidup yang sehat, artinya saya harus punya gaya hidup yang sehat. Saya harus mulai membangun gaya hidup yang sehat. Kalau yang saya inginkan adalah saya punya pernikahan yang kuat, artinya saya harus membangun gaya hidup pernikahan yang kuat. Kalau saya ingin punya keuangan yang sehat, artinya saya harus membangun gaya hidup keuangan yang sehat. Kalau saya ingin dewasa, artinya saya harus membangun gaya hidup menuju kepada kedewasaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang kita inginkan dari kita, itu juga selaras nggak dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang bicara tentang pengaruh, bicara tentang berdampak, bicara tentang berguna. Apakah itu terlihat nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mengingini itu nggak lebih dahulu dalam kehidupan kita? Saya mau hidup saya berdampak, saya mau hidup saya berpengaruh, saya mau hidup saya berguna buat orang lain. Saya nggak mau cuma jadi orang yang hanya memikirkan diri saya sendiri, tetapi saya menjadi orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Di 1 Korintus 10 ayat 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar. Tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Katakan berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita lakukan itu membangun kehidupan kita. Di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan, orang yang berkata di bawah kasih karunia itu tidak ada aturan lagi. Oh, karena saya sudah di dalam kasih karunia, saya nggak ada aturan lagi yang mengikat saya. Jadi kita bisa bebas saja melakukan apa saja yang kita suka. Kita mengatakan tidak. Karena tidak segala sesuatu membuat pertumbuhan buat orang lain. Tidak semua yang kita lakukan menyebabkan kemajuan rohani orang lain. Itu yang Alkitab katakan di dalam terjemahan TPT-nya. Ayat 24. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Dengan kata lain, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan ini membangun orang lain nggak? Apakah yang kita lakukan ini membuat pertumbuhan nggak buat orang lain? Apakah yang saya lakukan ini membuat kemajuan nggak buat orang lain? Atau justru malah sebaliknya membuat menjadi sandungan dan ganjalan dari orang lain? Buat orang lain. Kalau kita misalnya masih punya hidup yang seenak kita sendiri, semau kita sendiri, artinya kita masih memikirkan diri kita sendiri, kita nggak mementingkan atau kita nggak memikirkan orang lain. Seperti yang tadi yang saya pernah bagikan minggu lalu, bahwa hari ini bicara soal orang harus di rumah, social distancing. Ada orang-orang yang berpikir, oh saya kan punya Tuhan, jadi saya bisa seenaknya, saya keluar, kumpul dengan orang-orang. Artinya kita nggak memikirkan diri, tidak memikirkan orang lain, tapi justru malah memikirkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang jadinya arogan. Kita nggak mikirin kesusahan orang lain. Kita nggak mikirin bagaimana petugas medis yang lagi kewalahan. Minggu lalu saya katakan sudah kewalahan. Hari ini lebih kewalahan dari minggu lalu. Nah, kalau kita malah melakukan hal-hal yang justru nggak berguna, boleh nggak? Ya boleh aja. Anda mau berkeliaran dimanapun juga silakan. Tetapi waktu ini bukan waktu yang tepat untuk hal itu. Karena Anda justru malah menyusahkan orang lain. Anda tidak melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain. Tadi pagi saya baca berita, di Amerika, justru lagi pada saat harusnya orang di rumah, orang pergi ke pantai karena spring break. Saya tadi nonton videonya dan saya baca beritanya. Mereka spring break, mereka ke Florida di pantai pakai bikini, party. Ada orang ngomong begini bahwa ini sih salah satu gubernur di Amerika mengatakan ini unintellectual reckless. Artinya benar-benar orang yang ceroboh, yang nggak bodoh. Karena benar-benar mereka nggak memikirkan orang lain, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya kita tahu bahwa Amerika justru saat ini menjadi nomor 1 orang yang positif corona. Mereka nggak mikirin
orang lain. Tadi ada interviewnya juga ngomong bahwa ya udah kalau saya kena corona ya udah corona aja saya mati. No, bukan masalah kamu yang mati. Kamu mati satu urusan. Masalahnya begitu kamu mati, kamu nyusahin orang lain gitu. That's the point. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa hidup seenaknya aja tanpa kita memikirin orang lain. Katakan amin. Nah, apa yang kita inginkan dari diri kita? Apakah kita ingin jadi hidup yang berguna buat orang lain, bermanfaat bagi orang lain? Apakah kita mau jadi orang yang punya hidup berdampak buat orang lain? Nah, gaya hidup itu menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan di mana dia berada. Ini salah satu definisinya. Gaya hidup itu menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, pertanyaan gini. Kita mau dilihat atau digambarkan orang lain seperti apa? Kita nih, masing-masing Anda dan saya, kita pengennya dilihat dan digambarkan oleh orang lain seperti apa. Beberapa hari lalu saya bicara di pembicaraan di grup pemimpin. Saya mau katakan begini, saya ingin dikenal sebagai orang yang beriman, orang yang penuh Roh Kudus, dan tentunya juga orang yang berhikmat. Orang yang punya hidupnya juga berintegritas. Ya, saya mau tambahkan lagi, saya juga ingin menjadi orang yang apa adanya. Yang be real, menjadi asli, dan saya mau bahwa seluruh aspek dalam hidup saya menginspirasi orang lain. Nah, itu yang masuk dalam pikiran saya dan yang saya ingini, dan itulah yang saya tahu bahwa itu yang merubah saya sehingga saya mempunyai gaya hidup yang justru berguna dan bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya inginkan, bahwa orang lain punya image tentang hidup saya, contohnya. Punya gambaran itu tentang diri saya. Nah, saya pengen bahwa setiap orang juga punya gambaran yang sama, image yang sama dengan Anda, dengan setiap jemaat GKS yang Anda nonton ini, yang Anda live pada pagi hari ini. Nah, kalau kita tahu itu, berarti dari situ kita harus bangun gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Artinya kita membangun gaya hidup yang membangun, bermanfaat, menginspirasi, mendorong, dan membuat pertumbuhan bagi orang lain. Kesimpulannya pada pagi hari ini, di 1 Tesalonika 2 ayat 12, di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan begini. We comforted and encourage you and challenge you to adopt a lifestyle worthy of God, who invites you into His kingdom and glory. Terjemahan bebasnya gini. Kami menghibur dan mendorong kamu dan menantang kamu untuk mengadopsi gaya hidup yang layak bagi Allah, yang mengundang kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Di dalam terjemahan lainnya, gaya hidup yang menyenangkan hati Allah, yang menyenangkan hati Bapa kita. Saya mendorong setiap kita pagi hari ini, karena kita ingin membangun budaya yang menciptakan gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam gereja ini. So, saya mau mendorong, saya mau menghibur, saya mau menantang setiap Anda dan saya pribadi. Oh, kita mengadopsi gaya hidup yang menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Bukan justru yang kita melakukan sesuatu yang justru nggak bermanfaat buat orang lain, dan pada akhirnya nggak menyenangkan hati Bapa. Dan apa yang menyenangkan hati Bapa, kita tahu bahwa kita punya hidup yang standar hidup kita adalah firman Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup firman. Saya tutup dengan sebuah quote terakhir yang saya ambil dari Dwight L. Moody, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis. Dia mengatakan begini. If I walk with the world, I cannot walk with God. Kalau saya berjalan dengan dunia, saya tidak dapat berjalan dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau gaya hidup kita sama dengan dunia, kalau gaya hidup kita menggunakan standar hidupnya dunia, maka kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan. Tadi ayat di Roma 12:1 dikatakan, kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan dan menyenangkan Dia. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita jalannya dengan dunia, bukan jalannya bersama dengan Tuhan. 3 hal pagi hari ini. Bangun hidup kita agar kita punya gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Memperbarui pikiran,
punya modeling yang tepat, kita mencontoh orang yang tepat. Yang ketiga, kita harus tahu apa yang kita inginkan dari diri kita sendiri. Dan saya mau encourage setiap kita mengingini bahwa diri kita menjadi jadi orang Kristen, jadi orang percaya yang berdampak, yang berguna. Walaupun segala sesuatu diperbolehkan, Alkitab katakan, tapi kita mau melakukan sesuatu yang bisa memberikan pertumbuhan buat orang lain. Amin. Dan pagi hari ini, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi saya mau mengajak setiap Anda untuk membuka Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 dan bersama-sama dengan saya mendeklarasikan ini. Kalau Anda ada di rumah, ada salahnya yuk kita bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan ini sebelum kita tutup di dalam doa. Anda siap? So let's pray, let's declare this, the word of God, di Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, dengar jemaat Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Let's pray. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh mendengarkan pesan-Mu tentang bagaimana membangun gaya hidup. Justru di tengah dunia penuh ketidakpastian, biarlah orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Orang boleh melihat gaya hidup kami sebagai orang-orang percaya yang nggak ikut panik, nggak ikut khawatir, yang nggak ikut galau dengan apa yang terjadi Tuhan. Nggak yang freeze atau menjadi beku untuk melakukan sesuatu yang berdiam saja Tuhan. Tapi kami tetap menjadi orang-orang yang aktif, yang meresponi apa yang Roh Kudus ingin katakan dan kerjakan buat setiap kami di musim ini. Kami dengan keterbatasan ruang kami tidak menghentikan kami untuk terus memperlihatkan gaya hidup seperti yang Engkau ingini dan gaya hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh terus memberitakan kabar baik, menyemangati teman-teman kami, menghibur teman-teman kami, bahkan menolong teman-teman kami, orang-orang lain yang di dalam kebutuhan. Tuhan pakai kami, setiap kami anak-anak-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya setiap mereka yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Hamba memberkati setiap mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat di season yang seperti ini Tuhan. Mereka di rumah saja berdoa supaya pernikahan mengalami terobosan, mengalami pemulihan, keluarga, hubungan satu dengan lain, anak dengan orang tua menjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Ada hikmat bagaimana kami bisa melalui semua ini. Yang bekerja di rumah, Tuhan ada pertolongan daripada-Mu. Sehingga kami boleh mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan excellent sekalipun kami di rumah. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bisa tetap terus melayani orang-orang lain. Home, komsel terus berjalan Tuhan. Di mana kami justru di waktu seperti ini, kami justru semakin membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami butuh dikuatkan, kami butuh dihiburkan satu dengan lainnya. Dan kami berdoa supaya setiap dimanapun kami berada, ketika kami berkumpul bersama secara online, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan
juga memberkati setiap tim yang mempersiapkan ibadah online ini, memberkati satu persatu Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban, menjadi penyedia dan menjadi keperluan kehidupan mereka. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan membuat setiap tim mempunyai ide-ide yang kreatif sehingga makin memudahkan dan memberkati jemaat lain untuk tetap bisa ikut ibadah online ini. Tuhan terima kasih, dan sebelum kami pisah dan kami selesai dengan ibadah online ini, hamba-Mu mau doa memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Dan kami berdoa Tuhan, berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menyertai setiap kita, yang menolong setiap kita untuk mempunyai gaya hidup seperti gaya hidup yang selaras dengan firman Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang telah diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih pada pagi hari ini Anda telah join, dan hopefully kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah berikutnya. Mungkin gak ada online, saya begitu rindu untuk kita bisa berjumpa, bertemu langsung seperti biasanya kita di The Hall. Walaupun saya tahu hari-hari ini kita tetap ke depannya akan ada ibadah online. So stay safe, tetap aman, jaga kesehatan, make sure bahwa Anda tetap membangun kerohanian Anda, jangan jadi orang yang pasif, tapi tetap jadi orang yang responsif. God bless you, and I see you next week. Bye-bye.